Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali berjumpa dengan Enci Susi. Kabarnya baik kan? So pasti Ci, benar sekali. Kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, sehingga kita dapat bersyukur dan memuji Tuhan dan setia mengikuti ibadah-ibadah. Mari kita siapkan hati untuk beribadah pada Sang Pemberi hidup ini. Marilah kita hening sejenak. Nah, adik-adik, masih ingatkah hari-hari yang baru lalu? Kejadian-kejadian masa raya gerejawi? Ya, baru-baru saja kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, yang naik ke sorga. Dan setelah 10 hari, tepatnya hari ini, kita rayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Tahukah adik-adik arti Pentakosta? Artinya hari ke-50. Kenapa 50? Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Sesudah itu 10 hari berlalu, turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Allah yang menyatakan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 113 bait 1, 2, dan 4. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung, diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim,
Kami semua bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mohon cinta kasih-Mu, kedamaian, kesabaran, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengikuti ibadah dengan tekun. Persiapkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Berkati semua yang beribadah hari ini. Kesalahan dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, ampuni dan sucikanlah kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita ikuti bersama Mazmur pujian yang akan dibacakan oleh teman kita Yudika. Dari Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan 15. Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan 15. Kami persilahkan Yudika. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku keringanan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 312 bait 1 dan 3. Sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Roh di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Berita sukacita hari ini akan disampaikan oleh Encik Vivi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik-baik semua kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah adik-adik buka dan siapkan Alkitabnya ya. Dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah, adik-adik sekarang kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat kita membaca dan memahaminya. Oke adik-adik, yuk kita berdoa ya. Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab mengenai firman-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Encik Vivi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepandaian kepada kami agar kami bisa membaca
membacanya, mendengar, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Dan teman kita, Otniel, akan membantu kita dalam membacakannya. Silakan Otniel. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa seorang murid. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab, dengan baptis Yohanes. Kata Paulus, baptis Yohanes adalah membaptis orang-orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang yang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang mendatangi mereka, harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita Paulus menampakkan tangan di atas mereka. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat jumlah mereka. Dan kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka datang ke kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah di Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa pengetahuan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik, ada yang tahu gak gambar apa ya ini? Ya, gambar ini adalah logo tahun gereja yang dipakai oleh GPIB di hari Pentakosta, adik-adik. Ada artinya loh, adik-adik. Warna merah itu adalah warna dasarnya. Lambang atau logo lidah-lidah api dan burung merpati. Warna merpati adalah putih perak. Lidah-lidah api pinggirnya kuning. Artinya di sini ketujuh lidah api yang menyimbolkan ketujuh suluh api, yaitu 7 roh Allah. Membentuk lingkaran yang menghadirkan kekalan
keabadian, merpati yang menukik, dan lidah api menunjuk kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah. Hari Minggu ke-7 sesudah Paskah. Adik-adik, hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh merayakan hari Pentakosta, adik-adik. Hari Pentakosta itu dikenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik. Nah, Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem. Nah, Roh Kudus juga turun atas para murid yang ada di Efesus, adik-adik. Seperti bacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik. Adik-adik, seperti bacaan Alkitab kita hari ini, ceritanya dimulai ketika Rasul Paulus mengunjungi Efesus. Di Efesus, Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang belum pernah mendengar adanya Roh Kudus. Lalu, Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus. Dan ternyata mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, dan memberi dirinya dibaptis di dalam nama Yesus, adik-adik. Ketika Rasul Paulus meletakkan tangannya atas orang-orang itu, Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu sehingga mereka diberi karunia untuk bernubuat dan berkata-kata dengan bahasa roh, adik-adik. Bernubuat adalah mereka mendapatkan pesan dari Tuhan mengenai sesuatu atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan atau akan datang. Berkata-kata dengan bahasa roh itu maksudnya mereka mendapatkan kepandaian untuk bisa mengerti maksud Tuhan atau pesan Tuhan dalam segala macam bahasa, adik-adik. Adik-adik, bernubuat dan berkata-kata dalam bahasa roh adalah dua karunia yang diterima oleh orang-orang yang baru percaya itu dari Roh Kudus, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk mengetahui karunia-karunia roh yang lain, Cik Vivi mau ajak adik-adik nih untuk membuka Alkitabnya, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik baca dulu ya. YouTube-nya boleh adik-adik pause dulu. Oke, nanti kalau sudah selesai dibaca, adik-adik pasang lagi YouTube-nya ya. Oke, Encik tunggu deh. Nah, adik-adik sudah membacanya kan? Nah, coba karunia apa aja yang adik-adik temukan di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang barusan adik-adik baca. Ayo, apa aja? Ya, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, terus ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ya kan, adik-adik? Terus ada iman yang kuat kepada Tuhan. Terus karunia untuk menyembuhkan. Nah, terus karunia untuk mengadakan mujizat. Terus bernubuat. Terus karunia dapat membedakan
banyak ya adik-adik ya karunia dari Roh Kudus. Adik-adik, dari sini kita belajar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan menerima karunia roh adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pun juga dan pasti menerima karunia roh. Karena itu adik-adik harus mempelajari itu, menemukannya dan mengembangkannya dengan karunia Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Nah, untuk adik-adik ya, karunia-karunia yang adik-adik miliki, contohnya mungkin adik-adik dapat mendoakan teman yang sakit. Itu merupakan karunia roh loh adik-adik. Juga misalnya adik-adik dapat menceritakan dengan benar siapa Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Ya. Nah, terus mungkin dari adik-adik juga ada yang dapat berkata-kata dengan hikmat. Maksudnya seperti ini, adik-adik bisa memberikan nasihat mungkin kepada adik-adiknya atau temannya mungkin yang nakal di sekolah. Nah, itu merupakan karunia roh yang adik-adik miliki juga. Membantu orang tua pun juga seperti itu. Nah, mungkin juga ada adik-adik yang dapat karunia roh, dapat berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, misalnya adik-adik dapat mengajar menyanyi kepada adiknya atau temannya, ya, atau adik-adik pintar dalam matematika, adik-adik bisa mengajari temannya matematika, ya, atau yang pintar menari, ya, bisa mengajar menari gitu ya. Untuk adik-adik zaman sekarang ini yang hebat-hebat dalam teknologi, nah adik-adik juga bisa membantu oma, opa atau bahkan orang tua untuk menggunakan Zoom. Ya, biasanya kan kalau ada rapat atau ada latihan menyanyi atau ada pertemuan apa sekarang sering menggunakan Zoom. Nah, adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik atau oma opa. Nah, gitu contohnya adik-adik ya. Karena itu adik-adik, JVV mengajak adik-adik untuk berani memberitakan Injil Tuhan Yesus agar banyak orang mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan yuk adik-adik, kita doakan para hamba Tuhan dalam memberitakan Injil baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita JVV. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus selalu membimbing dan memimpin adik-adik dengan Roh Kudus-Nya, sehingga karunia-karunia yang adik-adik miliki dapat adik-adik lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, untuk tugasnya atau aktivitasnya hari ini adalah adik-adik membuat sebuah doa ya. Nah, membuat sebuah doa bagi pemberita Injil agar mereka dapat melakukan tugasnya
dengan semangat, dengan berani dalam memberitakan Injil tersebut, ya, agar banyak orang mengaku dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat umat manusia. Oke adik-adik, ya, nanti kalau sudah adik-adik buat sebuah doa itu, adik-adik foto, ya, terus kirim di grup kelas anak tangguh. Oke adik-adik, selamat mengerjakan tugas ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama kita bernyanyi ya adik-adik, dari Kidung Ceria 112 bait pertama dan bait yang keempat di hari Pentakosta. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jadi minta semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di jam pagi yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi ini, di mana Engkau boleh menuntun kami, Engkau boleh memberikan kami roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kami, menuntun kami ke arah yang Engkau sendiri kehendaki. Bapa yang ada di dalam surga, di jam pagi yang berbahagia ini, kami mau berdoa bagi anak-anak layan kami. Kami mau berdoa Tuhan berkati anak-anak layan kami. Tuhan Yesus tolong mereka, di dalam mereka mengikuti ulangan akhir semester untuk kenaikan kelas. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berikan mereka roh kepintaran, roh kecerdasan. Tuhan Yesus mampukan mereka untuk mereka dapat mengikuti ulangan dengan baik dan benar, dan mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Bapa yang ada di dalam surga, di jam pagi yang berbahagia ini, kami mau berdoa bagi orang tua kami, di dalam mereka mencari nafkah bagi kami, di dalam mereka mendidik kami. Tuhan berkati mereka, agar mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa bagi Enci dan Engku yang melayani. Tuhan Yesus berkati mereka dimanapun saja mereka berada. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja kami, teristimewa gereja kami Nazaret. Kami mau berdoa bagi KMJ kami, Ibu Pendeta Marlene. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta Marlene di dalam pelayanannya beserta dengan keluarganya. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan Yesus berikan kekuatan dan mampukan Ibu Pendeta Marlene untuk dapat melayani jemaatnya dengan baik dan benar. Itu pun juga kami mau berdoa bagi majelis jemaat di GPIB Nazaret. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus tolong mereka agar mereka juga dapat melayani dengan baik dan benar.
Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkanlah daripada kami segala virus-virus yang dapat mengancam bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Pulihkan kembali bangsa dan negara kami. Perekonomian bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Amin Ma'ruf, dan juga bagi para petinggi-petinggi negara dalam memimpin negara ini. Tuhan, berikanlah mereka kemampuan, hikmat yang daripadamu, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Engkau. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Jam pagi hari ini kami boleh berdoa kepadamu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Bapa, sempurnakanlah doa kami dan terimalah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Sambil memberi persembahan, kita mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita." Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh memberi persembahan di pagi ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Warta PA Minggu 5 Juni 2022. Warta PA yang pertama, IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Warta PA yang kedua, penyerahan persembahan. Adik-adik bisa masukkan dalam amplop, langsung diberikan ke kantor gereja, atau adik-adik langsung transfer ke rekening gereja GPIB Nazaret. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Enci Ines. Yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Enci Vivi.
Warta P yang keempat, adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik. Warta P yang kelima, ucapan terima kasih untuk kakak Sema yang sudah mengiringi pujian dalam IHMPA Anak Tangguh. Dan terima kasih untuk adik Yudika dan adik Opnil yang sudah bertugas. Warta P yang keenam, tugas minggu depan tanggal 12 Juni 2022. Pembacaan Mazmur adik Yonatan, pembacaan Alkitab adik Hans. Warta P yang ketujuh, adik-adik jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer. Demikianlah Warta PA pada minggu pagi ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Turunnya Roh Kudus membawa kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti seluruh perintah-perintahnya. Adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 121, Pujilah Khalik Semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih atas pimpinanmu, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik dan benar. Tuhan yang kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayanmu yang membantu menyukseskan kegiatan ibadah ini. Berkatilah pula mereka yang belum berkesempatan mengikutinya, agar di ibadah berikutnya dapat ikut dalam kegiatan ibadah ini. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.